Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas edisi tentang kafe ya. Kita akan membahas tentang desain perkafean. Jadi kita akan review salah satu kafe unik di Purwokerto, yaitu Rooster Cafe. Jadi kita akan bahas serba-serbinya, tema desainnya, bahan-bahannya supaya teman-teman bisa mendapat inspirasi. Bisa nggak sih dipakai buat kafe saya? Saya suka yang model seperti apa? Mungkin juga bisa inspirasi buat rumah kalian, ya, bangunan kalian. Bahan-bahan apa yang bisa dipakai. Oke, semoga nanti akan teman-teman mendapat ilmu dari pembahasan kali ini. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Di cafe ini temanya adalah industrial tropis, teman-teman. Jadi memang otomatis sekarang lagi cukup desain industrial ini di mana-mana buat berbagai macam bangunan ya. Dari coffee shop, dari cafe, dari resto ya, rumah makan, banyak sekali yang menggunakan ini ya. Jadi memang tema ini cukup sekarang, tapi dikombinasi teman-teman, bukan hanya industrial murni ya. Sekarang industrial sudah bergerak dan beradaptasi ya. Jadi tropisnya juga masuk karena kita kan Indonesia. Jadi khas tema tropis ini di mana banyak hijau-hijau, banyak kayu-kayu ya, bercampur dengan industrial, dan itu menghasilkan suatu desain yang unik ya. Jadi contoh khas dari industrial teman-teman yaitu permainan dari lantai ya, batu-batu alami dipadu-padankan dengan ini ya teman-teman, dengan besi. Jadi besi kebanyakan memang orang sukanya dicatnya hitam ya, tapi di cafe ini menggunakannya besi yang dicatnya warna merah bata ya teman-teman ya, sehingga agak berbeda. Tapi khas industrialnya tetap ada ya. Jadi ada hiasan-hiasan barang-barang yang unik, yang old ya, untuk menambah kesan industrialnya teman-teman. Nanti kita akan lihat di dalam ya. Jadi lantai, plafon ya, aksesorisnya itu akan harus memang kental nuansanya teman-teman. Pembentuk suasana itu, aksesoris itu sangat penting sekali. Jadi di sini teman-teman juga bisa lihat ya, selain dari tadi fasadnya, temboknya, kemudian kita lihat dari kanopinya teman-teman. Nah, kanopinya di sini juga menggunakan kanopi kain teman-teman ya. Kanopi berbahan rangka besi, cat hitam, dan juga kain warna hijau. Jadi kesan industrial tropisnya sudah kelihatan dari muka depan teman-teman. Penggunaan warna dan penggunaan material itu sangat penting ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan kalau bahan-bahan seperti ini biasa kita pakainya supplier itu dari namanya Panda Aluminium teman-teman ya. Jadi mereka biasa bisa membantu kita untuk menghasilkan barang-barang seperti kanopi, pintu besi, jendela besi ya. Tema-tema untuk eksterior bangunan mereka sangat expertnya. Teman-teman bisa kontak di nomor ini. Oke, nanti akan kita lihat dari sisi dalamnya teman-teman ya. Jadi kita lihat di pintu ya, sama ya. Khasnya memang industrial kan pintu besi. Cuma memang teman-teman harus notice ya, kelemahan dari pintu besi ini ketika dipegang-pegang orang biasa berkarat, biasanya sering kelupas. Tapi ada owner yang memang sengaja dibiarkan untuk menambah industrialnya, kesan alaminya. Ya memang kadang-kadang dilihat, kadang-kadang ada yang sudah betul-betul nggak terawat. Itu memang sebaiknya barang-barang besi itu rutin ya dirawat teman-teman. Untuk pewarnaan, untuk maintenance sebaiknya itu dirawat. Karena ada orang yang higienis, otomatis memegang pintu yang kelihatannya berkarat itu bisa nggak suka. Tapi khasnya industrial memang seperti ini. Jadi terlihat lama, terlihat usang, yaitu yang menjadi ciri khas. Cuma kebersihannya tetap harus dijaga. Mari kita masuk. Oke, buat kesan industrial, jadi tema lantai teman-teman bisa lihat bahwa keramik yang digunakan itu seperti semenan ya teman ya. Walaupun ini keramik, tapi motifnya itu seperti semen yang warnanya kecoklat-coklatan. Jadi unfinished lantai floor ya. Jadi memang kesan ini harus dibentuk mulai dari lantai teman-teman. Lantai, kemudian ke aksesoris, teman-teman juga harus memilih untuk kesan industrial. Itu biasa bahan dasarnya adalah metal teman-teman. Metal dan wood itu ciri khas dari industrial yang paling kental, yang harus dihadirkan. Ketika ada metal berbahan warna hitam, misalnya besi tua, warna tembaga, itu kesan industrialnya akan sudah tampak. Nah, begitupun dengan pemilihan material kayu ya. Kayunya baiknya di finish apa non finish. Nah, kayu unfinish seperti ini, bukan unfinish dalam arti tidak diwarna teman-teman, tapi urat kayunya kelihatan. Kita nggak cat duko yang full, sehingga urat kayu dan seratnya itu kelihatan jelas. Ya, teman-teman bisa lihat dari ciri khas aksesoris dari pembentuk suatu ruangan temanya industrial. Nah, kita bisa lihat di sini juga dari
aksesoris yang lain teman-teman. Di sini ada meja kayu yang memang looks-nya itu old teman-teman. Kesan-kesan seperti inilah yang harus ditampilkan ketika kita mau bangunannya kita atau kafenya kita itu temanya industrialnya itu benar-benar kelihatan, benar-benar kental. Pemilihan aksesoris seperti ini sangat menampilkan kesan old-nya teman-teman ya, karena memang model dari lemari ini memang sudah old ya, old fashion. Memang bisa dibuat seperti ini atau memang mencari bahan-bahan yang memang sudah desainnya desain lama, desain old. Ya, kita lihat bahwa sekarang banyak orang yang menjual barang-barang lama ya, pintu jendela lama, lemari lama seperti ini, sehingga kesan old-nya itu dapat. Sepeda lama, mungkin aksesoris kayak radio lama, TV lama, itu bisa dipakai teman-teman. Seperti di sini teman-teman bisa lihat bahwa kesan industrial itu ketika kita melihat suatu barang ya, orang akan berpesan, oh ini memang lama, oh ini memang temanya industrial. Oke, industrial memang kadang kalau kita udah terlalu sering lihat, kadang-kadang mungkin ada kesannya, kok udah sering lihat di mana-mana seperti itu. Memang perlu dipadu-padankan supaya terlihat fresh. Ya, di sini ada tanaman imitasi supaya apa? Kesan tropisnya itu ada, teman-teman. Ya, industrial itu biasa kesannya kering, kesannya kaku, ya kesannya lama. Nah, kesan segarnya dari mana? Dari tropisnya ini, ya. Dari tanaman artifisial ini ditaruh di tengah ruangan supaya apa? Menghidupkan suasana. Freshnya itu dapat. Jadi buat teman-teman yang mungkin rumahnya temanya industrial, bisa nggak sih Kak, saya mau kombinasi dengan apa? Nah, dengan adanya tanaman-tanaman artifisial seperti ini. Mau asli, boleh jika teman-teman memang mampu untuk maintenance-nya. Tapi maintenance artifisial jauh lebih mudah, karena tidak perlu menyiram, tidak perlu dijemur, dan sebagainya. Oke, kemudian aksesoris yang lain yang teman-teman harus perhatikan, misalnya seperti ini ya, penggunaan material kayu. Kayu-kayu old seperti ini, unfinished seperti ini juga menambah kesan hangat ya teman-teman, tropisnya. Jadi memang padu padan antara material dari lantai, aksesoris, ya pembentuk dinding seperti ini, itu sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Oke, setelah material pembentuk lantai, kemudian dinding, dan juga furniture, teman-teman harus perhatikan juga area atas, area plafon. Jadi di sini cafe ini menggunakan warna kayu, ya. Kayu ini memang bisa opsinya banyak. Sekarang penggunaan bahan-bahan kayu asli, jika memang ada budgetnya, punya timnya yang untuk membentuk interiornya yang bagus, kayu alami, itu boleh. Itu biasa biayanya lebih mahal teman-teman. Kalau yang sekarang lebih ekonomis, kita bisa menggunakan namanya PVC plafon. Jadi motifnya kayu, motifnya banyak sekali, tapi harganya lebih ekonomis teman-teman, karena bahannya adalah plastik PVC. Biasa kita juga bisa memesan barang seperti ini di vendor kita, seperti tadi di depan, yaitu di Panda Aluminium. Jadi Panda Aluminium juga menyediakan berbagai macam plafon PVC, plafon gypsum, dan berbagai macam plafon yang lain dengan harga terbaik dan kualitas terbaik. Oke, untuk plafon opsi jika mau kayu dan ekonomis, teman-teman bisa gunakan PVC plafon. Itu bisa digunakan sekarang di berbagai macam tempat teman-teman. Di kafe, di rumah, di kantor, ya, karena selain cukup ekonomis, motifnya juga sangat banyak, dan juga minim pemeliharaan karena plastik tahan air dan tahan api. Sekarang kalau aksesoris teman-teman mau lebih kental, teman-teman bisa lihat di sini nih. Untuk pembentuk dinding, selain kita biasa memakai cat yang wash, ya, sering dipakai unfinished wall, ya, untuk tema industrial, tapi juga bisa divariasi dengan tema seperti ini teman-teman, ya. Jadi unfinished fabric, ya, bata-bataan. Jadi bata-bata bisa disusun, itu bisa keramik, bisa bata asli, ataupun bisa bata tempel teman-teman. Jadi material untuk pembentuk wall seperti ini, dinding seperti ini, itu ada berbagai macam tema sekarang teman-teman. Jadi yang paling ekonomis, teman-teman bisa menggunakan itu wallpaper. Ya, kalau wallpaper teman-teman bisa cari di sini nih, supplier andalannya kita di Panda Wallpaper. Bahan paling ekonomis untuk pembentuk tema industrial, sekarang kita tahu dinding cat sekarang sudah mulai ada berbagai macam cat yang bisa menghasilkan warnanya seperti tembok unfinished teman-teman. Ya, industrialnya kental. Bisa juga menggunakan bahan kedua, yaitu wallpaper kalau buat interior. Jadi wallpaper ini sangat variasi sekali, ya, dan juga harganya ekonomis dan pemasangannya cepat teman-teman, sehingga bisa menghasilkan tema atau kesan industrial yang sangat kental dengan harga yang murah teman-teman. Jadi ada tema tembok-tembokan, ya, yang unfinished wall, ada tema bata-bataan, bata merah, bata putih, bata coklat, bata hitam, ya, teman-teman bisa dapatkan di wallpaper, ya. Kalau masih nggak dapat juga, Kak, wallpaper kan motifnya terbatas, Kak. Saya mau yang lebih unik,
ya, misalnya ada kesan besi-besiannya atau gambar-gambar apa. Nah, teman-teman bisa juga sekarang wallpaper bisa di custom juga teman-teman. Jadi wallpaper custom itu bisa menghasilkan kesan yang berbeda dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan kita menghasilkan dengan barang-barang yang memang kita harus beli, memang materialnya lebih mahal teman-teman. Ya, dari besi, dari kayu yang di finish kita panggil tukang dan sebagainya, itu biasa lebih mahal. Walaupun kesan 3 dimensinya lebih bagus, tapi jika teman-teman budget oriented, maka penggunaan wallpaper custom itu sangat disarankan. Seperti itu. Nggak lupa teman-teman, jangan melupakan tema untuk lampu-lampunya teman-teman. Jadi kesan industrial itu memang harus dibentuk jadi all in teman-teman ya. Kalau mau benar-benar temanya itu kental dan matang desainnya, ya semua desain memang baiknya adalah ditata di depan teman-teman. Ada beberapa orang yang memang mencoba mix and match teman-teman saat jalan. Tapi lebih baik menurut saya adalah perencanaan yang matang dari awal. Sehingga dari dindingnya, plafonnya, atapnya, lantainya, aksesorisnya, bahkan sampai ke lampunya, semua sudah ditentukan di awal. Mau seperti apa modelnya. Sehingga nggak akan terjadi kebingungan. Nah, ini yang banyak sekali, mungkin teman-teman masih suka salah langkah ya teman-teman ya. Saya bilang bukan salah langkah ya, mungkin kadang-kadang kurang terencana, sehingga sambil jalan. Memang hasilnya ada yang bisa nge-mix dengan baik, tapi ada juga yang kurang pas, sehingga dilihat, oh kok kayak kurang ya, mungkin seperti itu. Jadi ada baiknya teman-teman rencanakan di awal. Ya, penggunaan lampu-lampu yang tematik dari bahan metal juga itu membantu kesan industrialnya lebih hidup teman-teman. Warna besi, ya kayu, lampu-lampu kayu itu akan menambah kesan industrialnya lebih matang. Oke, sekarang kita ke outdoor, ke bagian taman. Jadi tema memang untuk outdoor ini lebih tropis teman-teman ya. Industrial ada sedikit, tapi kebanyakan tropisnya. Jadi memang kafe ini memiliki ciri khas yang beda dari kafe lain, di mana sang owner memang suka penggemar binatang, sehingga banyak sekali nanti kita bisa lihat di belakang saya itu berbagai macam taman. Tempat bermain anak, tempat binatang, ya seperti mini zoo gitu teman-teman ya di sini ya. Jadi sangat unik ya, yang nggak ada di kafe lain. Jadi ada mini zoo-nya di sini teman-teman. Dari binatang ikan, nanti berbagai macam binatang amfibi dan lain-lain nanti teman-teman bisa lihat. Jadi itu kakasan. Jadi ketika teman-teman ke sini datang untuk menikmati makanan, anak-anak kita juga bisa bermain, ya, berinteraksi dengan binatang, melihat berbagai macam binatang, bermain di playground. Nanti akan kita lihat di belakang saya. Mari kita lihat. Oke, kita berada di taman ya. Ini taman di kafe di sini. Jadi memang anak-anak itu bisa bermain bebas di sini teman-teman. Jadi bisa berlari-lari dengan gembira, berinteraksi dengan binatang ya. Binatangnya pun cukup unik. Teman-teman tadi sudah lihat ada merak. Sangat unik sekali teman-teman ya di Cafe Rooster ini. Jadi jarang sekali kafe yang memiliki kelengkapan seperti ini, fasilitas seperti ini. Oke, mungkin untuk review tema kafe kali ini yang industrial dan juga tropis, teman-teman bisa nikmati ya, dan teman-teman bisa cari inspirasi. Apa yang bisa saya pakai? Apa yang saya bisa ambil? Apa yang bisa saya pelajari untuk mungkin bangunan saya, kafe saya, rumah saya ya. Playground ini teman-teman ya, memang salah satu nilai jualnya ya dari suatu kafe. Jadi penting nggak sih suatu kafe itu punya nilai jual yang unik dibandingkan kafe lain? Yaitu, kafe ini mempunyai nilai unik yang nggak ada di kafe lain. Ya seperti itu, semoga video kali ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa!